Oke. Jadi begitu ya. Jadi ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan lingkungan itu terpaksa harus terkait juga dengan persoalan-persoalan global problem. Ya makanya yang paling dikenal setelah tahun 82 Outcome and Future itu Pak Emil Salim menterinya. Nanti 80. Pak Fahrudin, mohon maaf Pak, presentasinya tidak terlihat. Ya, memang tidak ada presentasi dulu. Oh baik Pak, maaf. Ya, oke. Di mute ya. Jadi tidak ada satu negara pun yang tidak terlibat di dalam konferensi-konferensi internasional yang terkait dengan lingkungan hidup itu. Ada 100 sampai 200 negara, 193 kadang-kadang anggota PBB semua terlibat di dalam perjanjian lingkungan. Nah, apa saja perjanjian lingkungan itu banyak. Ya, nanti saya bisa jelaskan di kuliah kedua itu. Ini baru kuliah pertama, baru pendahuluan, kontrak kuliah saja. Dan kita nanti akan membahas beberapa tema ya. Nanti bentar saya share screen dulu. Jadi kita akan bahas beberapa tema. Nanti kita akan kuliah sebanyak 18 kali. Ya, kuliah kedua online, keempat, keenam, ketujuh nanti dilihat. Tetapi minimal saya di kuliah pertama dan kuliah terakhir di kuliah pertama. Jadi pertemuan kita kan 6 kali nih, Min. Saya upayakan nanti kuliah kelima kita akan ketemu pakai Zoom minimal, kalau bisa offline ya. Kita lihat, saya mau melihat Hudan juga tuh offline bagaimana wajahnya yang sebenarnya kan. Kemarin ketemu di ini ya Hudan ya, ketemu di Iya Pak, ketemu di KL. Nah, nanti kita Pak. ketemu lagi di KKL nanti ke Pontianak ya, ikut KKL lapangan. Siap Pak. Nah, di tempat terbuka. Nanti jadi ini kan 18 kali pertemuan, UTS itu yang ke-8, mungkin yang ke-7 atau yang ke-8, yang ke-6 atau yang ke-7 nanti saya usahakan onsite atau kita usahakan online ya, online seperti ini artinya pakai Zoom. Kalau enggak kita onsite, kita usahakan onsite. Siapa komunikatornya nanti? Kita duduk-duduk di taman di depan itu kan enak kita diskusi ya. Bosan juga kita dimasukin dalam Zoom begini itu, nggak kelihatan wajahnya tuh. Adinda tuh nggak kelihatan, tuh merem aja tuh dia. Ya oke. Terus nanti ini yang onsite kita usahakan nanti kuliah kelima. Kemudian di awal lagi yang ke-10 ya onsite, kalau nggak Zoom onsite ya. Ini kemudian yang akhir itu kuliah ke-15 atau ke-16. Ke-14. 8 dan 16 itu kita biasa UTS. Nanti UTS-nya biasa pakai web kuliah ya. Web kuliah biasa. Kemudian yang gampang-gampang aja kita mempelajari kekaitan dengan lingkungan hidup ini, diskusi ya, banyak interaktif dan lain-lain. Nah, kemudian ini minggu kelima nanti akan saya kasih nanti habis ini saya kasih bahan presentasi untuk kalian diskusi kelompok. Minggu kelima ini ada buku namanya, buku wajibnya itu Berkaca di Cermin Retak, karya Pak Wiratno, itu yang Dirjen KSDAE sekarang, Kementerian Lingkungan Hidup. Nanti saya kasih di kuliah kedua nanti
materi itu, tapi saya akan posting juga materi kuliah di web kuliah, biasa pakai web kuliah. Untuk materi kuliah kedua juga saya akan posting ini materi ini, dan kemudian nanti kita nggak bikin kelompok. Ini berapa kelompok ya? Berapa orang ya? 18 banyak juga nih. Ini satu angkatan 2019. Iya, Pak. Satu angkatan ngambil semua ini kan mata kuliah ini. Pilihan ya, wajib. Mata kuliah wajib, Pak. Oh, wajib, oke. 18 berarti hampir 20 orang ya. Ya, nanti kita bagi, berarti kalau 18 bagi 4 orang 5 kelompok ya. 5 kali 20. Ya, 5 kelompok. Nanti berdasarkan urutan absen aja. Nanti saya yang bagi ya. Nanti saya kasih sama ketua kelas. Tadi ketua kelasnya Ibrahim ya. Ya, Pak. Oke. Jadi itu, jadi kita presentasi minggu kelima halaman 43 sampai 61 nanti dibagi itu. Nanti pembagiannya saya komunikasikan melalui web kuliah. Ya. Nah, jadi itu ya, saya bercerita tadi tentang pentingnya kita mempelajari hukum konservasi alam dan lingkungan ini adalah karena kita berada di dalam satu planet yang satu global. Makanya ada yang namanya MIA itu nasional. Kelihatan nggak kalau saya nulis? MEA di environmental agreement. Ya, kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Kalau pakai ini kelihatan. Ya lumayan lah kelihatan. Ini jadi multinational environmental agreement itu bukan multinasional, maaf, multilateral. Wah, salah saya. Multinasional untuk perusahaan itu. Multilateral. Environmental agreement. Jadi perjanjian lingkungan hidup multilateral. Multilateral itu banyak negara. Kalau antar dua negara saja, misalnya untuk perjanjian asap itu antara Malaysia dan Indonesia misalnya, itu hanya 2 bilateral. Ya, kalau multilateral itu menyangkut berbagai negara lain, biasa lebih ratusan negara. Nah, itu banyak sekali MIA itu, bisa di browsing nanti. Diketik Wikipedia itu ada multilateral environmental agreement, banyak turunannya itu ya. Ada UNCBD, ada UNFCCC, ada perjanjian mengenai ozon, ada perjanjian mengenai hazardous transportation, jadi transportasi limbah-limbah beracun. Nah, itu krusial sekali dari lingkungan hidup, karena kalau kita tidak ikut dalam perjanjian itu, maka kita kadang-kadang menjadi tempat dumping, menjadi tempat sampah. Ya, orang Belanda bikin sampah nuklir gitu ya, itu dibuangnya ke daerah-daerah negara berkembang, itu ke Afrika kemana-mana. Tapi kalau mereka punya agreement, punya perjanjian, mereka bisa menolak. Kalau enggak, ini pihak swasta nanti yang bermain. Nah, itulah yang terjadi di Indonesia. Banyak sekali sampah-sampah bekas ya dibawa ke kontainer masuk ke pelabuhan Indonesia. Ya, masuk ke pelabuhan Indonesia, kontainer memang bisa didaur ulang kertasnya, tapi kadang-kadang banyak juga sampah yang lain ya yang tidak boleh.
beredar di Indonesia misalnya ya, soal ideologi, pornografi dan lain-lain banyak masuk dalam kontainer itu dilihat ya, karena itu menjadi barang bekas di recycle di Indonesia untuk dijadikan kertas daur ulang. Itu dumping. Kalau kita tidak melakukan agreement antar negara, maka kita juga akan kena dampaknya. Mengenai perubahan iklim itu yang sangat krusial, karena perubahan iklim itu terkait dengan seluruh negara. Ya, makanya hampir setiap tahun, hampir 30 tahun perubahan iklim itu terus ada konferensinya setiap tahun. Biasanya di bulan November, Desember itu ada UNFCCC ya. UNFCCC. Apa tuh? United Nations Convention F-nya itu framework on climate change. Frameworks on climate. Ya, ini adalah perjanjian yang paling sering didialogkan. Ya, ini ditandatangani oleh 198 negara kedua saudara. Tanda tangan, Indonesia tanda tangan, dan kita melakukan ratifikasi. Ratifikasi itu artinya pengesahan menjadi undang-undang. Jadi ini ada konvensi internasional, undang-undang internasional, kemudian kita adopsi menjadi undang-undang nasional. Jadi diratifikasi. UNFCCC itu tahun 2014. 2004. Yang kita ratifikasi. Tahun 1992 itu kita tanda tangan ya, kemudian diratifikasi oleh Indonesia secara nasional. Jadi kita terikat. Kalau terikat artinya kita mempunyai kewajiban untuk melaporkan ke PBB, ke lembaga PBB dalam konferensi-konferensi itu untuk kegiatan-kegiatan yang terkait bagaimana mengurangi atau mengendalikan perubahan iklim, mengendalikan perubahan lingkungan dan lain-lain. Jadi ada target-targetnya. Nah, makanya di dalam target-target itu biasanya dibicarakan di dalam negosiasi. Negosiasi misalnya negosiasi yang dilakukan untuk menurunkan emisi ya, emisi gas rumah kaca. Apa targetnya emisi gas atau GRK atau greenhouse gas? Greenhouse gas ini adalah gas ya yang ditimbulkan ya dari adanya pembakaran bahan bakar fosil, minyak, fabrikasi batu bara. Ya, batu bara kita memang menambang batu bara, tapi kemudian kalau batu baranya dibakar menimbulkan emisi, jelaganya itu memenuhi atmosfer, atmosfernya tertutup, maka kemudian terjadilah penangkapan gelombang cahaya yang ada di dalam tanah itu, di dalam bumi tidak bisa keluar, terperangkap. Makanya terjadi perubahan suhu atmosfer. Ya, kita belajar nanti atmosfer mengenai pentingnya klimatologi itu adalah yang paling fatal itu atmosfernya. Ya, nanti siapa yang ikut kuliah klimatologi? Belum ya? Tahun depan. Sekarang semester genap, semester ganjil. Sepertinya di semester ganjil, Pak. Ya, semester ganjil. Sekarang semester genap ya? Iya, Pak.
Ya, itu kaitannya dengan hukum konservasi lingkungan. Kemarin kamu ikut ya? Ikut Pak, saya. Udah tahu mengenai atmosfer dan isunya kan di situ. Jadi ini hukumnya. Nanti kita runut satu-satu bagaimana hukum lingkungan itu bisa berlaku di Indonesia. Sekarang ada undang-undang KCK ya. Undang-undang KCK itu undang-undang Cipta Kerja. Cipnaker. Undang-undang Cipta Kerja. Gitu ya. Jadi dalam kegiatan perkuliahan ini kita mempelajari semua undang-undang terkait dengan konservasi alam dan lingkungan hidup baik secara global maupun nasional, dan kemudian bagaimana implementasinya ya di dalam kehidupan bernegara kita, atau itu di ranah-ranah praktis ya, misalnya dari AMDAL dan sebagainya. Nanti saya berdua tandem ya. Tandem tidak bisa ini sendirian, jadi sama Pak Ko Susanto nanti berdua. Jadi 50-50 biasa dengan Pak Ko. Beliau separuh-separuh ya, kita 8 kali pertemuan, 8 kali pertemuan beliau, 8 kali pertemuan saya. Nanti kita akan atur begitu. Ada pertanyaan? Pak, saya mau nanya Pak. Ya, silakan. Berarti secara tidak langsung juga kita selain mempelajari terkait dengan hukum dan konservasi alam lingkungan itu, kita juga bakal mempelajari dari mungkin ada kaitannya dengan perpolitikan kecil yang terdapat seperti kayak tadi gitu, Pak. Ya, semuanya terkait politik gitu. Kalau mengenai hukum ya ranahnya politik. Dalam implementasinya itu kan politik itu ada tawar menawar, ada bargaining position, ada negosiasi dan lain-lain ya. Makanya nanti kalau ada waktu ambil S3 politik lingkungan itu saya ngajar itu di FISIP, tapi harus masuk Fakultas Ilmu Politik. Ya, political ecology. Ya, karena itu memang sudah seperti itu. Jadi multidisiplin nanti. Kalau kegiatan-kegiatan yang terkait dengan biologi aja, ya kita dapat sainsnya saja. Tapi environmental science, ya penting. Tapi kemudian regulasi yang mengaturnya itu ya orang-orang politik. Misalnya yang terkait dengan bagaimana emisi diturunkan, itu permainan politik. Indonesia mentargetkan emisi gas rumah kaca itu 29% dari bisnis as usual, dari biasa, dari emisi yang biasa. Tapi kalau dibantu secara internasional bisa menurunkan 40%. Nah itu kan soal diplomasi. Tapi harus dihitung tuh emisi kita berapa ton kita mengeluarkan. Anda aja berapa sehari naik sepeda motor berapa liter. Nah itu emisinya berapa itu. Kalau Anda mau menurunkan emisi kan berarti Anda tidak bisa jalan-jalan itu, ya kan? Kalau tidak bisa jalan-jalan artinya tidak bisa kemana-mana. Oh, Anda sebagai warga negara protes dong, nggak bisa, kita nggak mau usaha. Begitu juga di dalam skala besar di negara, kita mau usaha membiarkan industri kita tumbuh, kita nebang hutan. Kalau nebang hutan itu sebenarnya leakage ya, bocor. Karena hutan itu kan menyerap karbon dioksida. Tapi kalau kita tebang daya serapnya terlepas. Nah, itu natural dari situ. Nah, kita disuruh jaga hutan tuh akhirnya. Oke, kamu jaga hutan ya supaya karbonnya tidak lepas. Tapi jaga hutannya yang benar, jangan kamu tebang-tebangin. Nah, industri di negara maju ya membeli karbon stok yang ada di kita itu. Jadi itu yang sekarang disebut dengan carbon trade, perdagangan karbon. Ya. Nah, itu ada skemanya. Kamu bisa masuk di situ di biologi, ada hitung-hitungannya nanti. Nanti masuk di S2. Nanti kalau udah praktek berkaitan itu, oh saya punya hutan sekian ribu hektar, saya tidak tebang, saya jaga, saya sertifikasi itu hutannya. Izin dengan pemerintah, saya sertifikasi, saya jaga bersama masyarakat,
malah saya tambah lagi hutannya supaya ada serapan, kita hitung. Kalau dihitung, kemarin ada seminar tuh menarik tuh yang dilakukan oleh Pak Doli itu. Kalau dihitung berapa karbonnya? Nah, Jerman bikin pabrik Mercedes-Benz, bikin pabrik komputer, macam-macam industri dia mengeluarkan emisi 100 juta ton ekuivalen. Nah, kita menyerap 80 juta. Gitu ya. Sebab nah 80 juta kita misalnya 100 juta di sana berarti dia masih selisih 20 juta. 80 juta kita serap, bayar sana. Gitu prinsipnya ya. Bayar sana, disertifikasi karbon kita tapi divalidasi yang ada di kita. Jadi kita tidak nebang kayu. Kalau enggak kita tebang aja ya kan. Sana menghembuskan apa emisi, di sini nebang kayu, bocor. Jadi cepat itunya perubahan iklimnya terjadi. Nah, sekarang ya, negosiasi supaya bagaimana sampai kita jangan terlalu panas ini karena penebalan atmosfer itu ekuivalen dengan kenaikan suhu. Itu. Kalau suhunya naik, ya atmosfernya tebal, suhunya naik. Iya, sekarang atmosfernya di apa namanya? Emisi di atmosfer. Kedengaran di luar. Di atmosfer itu menjadi beban ya. Jadi kalau kita bisa menjaga itu maka kita semua selamat. Kalau tidak ya kita akan kepanasan semua. Prediksinya sudah ada. Kemarin udah ada terkait dengan apa namanya HR ya. HR5, HR6. HR itu asesmen riset asesmennya untuk perubahan iklim. Jadi itu sudah diumumkan oleh PBB, oleh UNFCCC bahwa apabila kita tidak bisa mencapai target untuk penurunan emisi maka akan katastrof, akan terjadi bencana, lebih banyak bencana ya. Dan ini kecenderungannya seperti itu kelihatannya. Dan kita harus melakukan transisi energi dari energi yang berbasis fosil kepada energi terbarukan. Nah, UNAS lagi mau pasang solar panel surya, ya. Tapi nggak tahu belum juga. Saya lihat ada kemarin pembicaranya. Jadi itu ya, panjang tuh jawabannya tuh Pak itu. Apalagi silakan. Banyak Pak. Ya. Ada lagi? Silakan yang lain nanya. Ya Pak, saya mau nanya lagi Pak. Ya. Terkait carbon trading tadi, misalnya negara kita atau contohnya mungkin ya Singapura mempunyai pabrik yang menghasilkan emisi yang jauh dari ambang batas. Lalu apakah carbon tradingnya itu bisa sama dengan negara kita gitu? Yang lumayan agak jauh sih negaranya gitu. Ya, itu kan prinsipnya satu loop. Oh. Semua dihitung, makanya antar negara itu dia ada NDC namanya National Determinant lupa NDC. NDC Nationally Determined Contribution. NDC. Nanti dicari dulu di itu. Di internet NDC climate and di nationally determined contribution. Itu ada di buku saya. Ambilin bukunya, guys.
buku generasi terakhir. Itu nanti tolong beli buku namanya ada 2, yang sama yang itu yang bertahan di bumi. Buku ini ya cari di Shopee. NDC nggak ada di sini ya. Tapi ini mengenai perubahan iklim, ya. Ini penulisnya dosen UNAS. Ini juga sama nih. Murah, dibeli aja deh. Nggak usah mahal-mahal. Kalau mau beli di PPI ini, nanti bisa minta sama Om Julham. Cari aja di browsing di ini Shopee juga ada, itu masih ada. Ini bertahan di bumi, ada mengenai karbon iklim dan lain-lainnya. Ini tulisannya populer, gampang dicerna. Ya, siapa tahu keluar soal dari sini kan? Iya. Kalau dosen ngomong biasanya paten tuh dikeluarin, bener nih, harus beli kalau gitu bukunya. Ya. Jadi gitu, pengetahuannya ini pengetahuan yang cukup lama ya. Jadi kita harus memperhatikan betul karena isu-isu global terkait dengan hukum lingkungan ini juga terkait dengan isu global, dan juga nanti kalau Anda berkarir di mana saja itu pasti ada mengenai lingkungan hidup. Ya, sekarang tuh udah ada perusahaan-perusahaan itu mereka punya CSR atau punya apa namanya sustainability report. Perusahaan besar itu punya laporan untuk berkelanjutan, semua ke green economy dan lain-lain. Emisinya berapa, karena harus dilaporkan. Negara harus lapor soalnya. Jadi negara harus lapor, perusahaan diminta lapor emisinya. Kamu walaupun punya konsesi sawit 100.000 hektar itu diminta menyisakan kawasan yang tidak layak itu untuk dikonservasi. Itu ada biodiversitas dan lain-lain, dilaporkan itu, ya. Jadi kalau tidak layak, merugikan, misalnya ditanamin sawit daerah gambutnya 7 meter, ya nggak usah di ini, nanti malah merusak atmosfer gambutnya, apalagi dibakar. Itu satu peatland itu. Gitu. Ada lagi ya pertanyaan? Itu apa bukunya ya ada di silabus. Saya udah ada di RPL ada. Udah lihat RPL belum? RPL sebentar saya perlihatkan. Gampang kalau mahasiswa, gampang belajar, lebih gampang di internet. Hanya RPL, bentar ya. SM. Nah, ini dia. Kelihatan nggak? Mungkin kita kuliah di sini sekarang. Pendahuluan, ya kan? Memahami ruang lingkup, kemudian pengertian sejarah dan lain-lain besok nanti. Itu di situ, sini ada siapa yang ngasih kuliah, belum ada ya? Pasang tuh. Ini belum diperbaiki semuanya. Kemudian ada nanti kita ceramah ada tentang substansi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 mengenai satwa yang dilindungi ya, ekologi ya, mengenai konservasi. Kemudian ada studi kasus IWT nih, Illegal Wildlife Trade. Kalau yang ini, yang tadi di pertemuan kedua itu saya akan ngasih mengenai buku global itu, mengenai IWT. Nah ini
Ini saya minta nanti dipresentasikan nanti ya. Jadi ini pedoman aja. Nah, ini mengenai IWT itu dampak perburuan satwa yang ilegal ya. Kemudian prinsip-prinsip undang-undang lingkungan hidup. Sekarang udah berubah ini ke mana? Ke undang-undang cipta kerja lagi. Tapi masih relevan untuk dibahas. Undang-undang 32. Kemudian ini pertemuan 10-11 itu Kak Santo itu komponen perlindungan lingkungan, pengawasan. Kemudian terakhir itu presentasi. Ya, presentasi nanti kita atur lagi presentasi itu di semester 2 nanti di habis UAS. Habis UTS nanti kita tentukan untuk presentasinya apa. Ya, bisa jadi presentasinya berkaitan dengan keseluruhan kuliah atau yang hal-hal menarik. Nah, ini bukunya banyak ya. Ada linknya di sini. Saya udah posting di web, bukan web kuliah, di apps UNAS. Kalau login pakai KRS itu ada di situ. Ini peraturan undang-undang ya. Mudah-mudahan masih ada ini terkait sumber daya alam. Kemudian ini buku-bukunya. Ya, begitu. Saya berdua ambil untuk belajar ini. Ada lagi yang ditanyakan? Sekarang jam berapa? Silakan. Yang Fahri mulu lu nanya. Yang lain mana? Paham semua apa tidur semua ini? Udah absen? Udah, Pak. Ya, oke. Sudah, Pak. Oke, sebentar kita capture dulu. Takutnya nanti harus lapor nih. Capture. 18 orang. Nah, jadi itu saja ya pendahuluan. Mudah-mudahan pertemuannya nanti tolong diisi juga tanggapan-tanggapan kalau saya posting ini, kita masih ada 1 hari lagi ya. Kalau nggak saya laporkan ini udah cukup dan dibaca, cari bukunya nih. Catat apa namanya? Bertahan di Bumi. Farudin Mangunjaya. Ini buku yang baru. Generasi terakhir. Perubahan iklim nih, perubahan iklim. Siapa? Ya, ada perjanjian iklim dan lain-lain. Ada juga yang sudah saya posting free ya. Anda bisa lihat di blog saya itu mengenai perubahan iklim di Indonesia. Sebentar, 5 tahun DNPI, coba lihat. 5 tahun Dewan Nasional Perubahan Iklim. Di sini kan. Nih, mau pergi di sini. Di sini ada buku saya. Ini ya, drfarudin.com itu kamu baca. Nih, di sini ada buku saya tuh, bukunya di sini. Tahun berapa saya?
Nah, ini yang ini. Itu kan bahasa Inggris nih. Nah, ini. Ini nomor 10 ini ya. Nomor 10. Nanti saya kasih di link. Yang nomor 10. Ini ada PDF-nya. Aduh. Nih. Oh, nggak bisa diambil tuh kalau jadi member tuh. Download. Saya downloadkan nanti deh. Baik, Pak. Ya, ada di sini. Nanti saya taruh di web kuliah. Ya. Kita cari di sini. Ya. Atau di blog. Oke, ada pertanyaan? Cukup dulu ya. Silakan dipelajari itu link-linknya, itu yang link di saya tulis di banyak tulisan saya mengenai perubahan iklim, kamu cari juga bisa itu. Perubahan iklim, hukum konservasi lingkungan, ya banyak. Nanti kita bisa berdiskusi. Oke? Baik, Pak. Baik, Pak. Udah absen semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Insya Allah sudah, Pak. Oke. Capture lagi sekali. Sekali lagi. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Ya. Pak, makasih banyak, Pak. Yuk, Assalamualaikum. Terima kasih banyak, Terima kasih, Pak. Pak Harudin. Pak. Sehat-sehat, Waalaikumsalam. Pak. Izin keluar. Baik, ya. Izin live ya, Pak. Assalamualaikum.